Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Siti Nadira, biasa dipanggil Aura, dengan NIM 0565899652 dari program studi Ilmu Hukum dalam mata kuliah Pancasila. Oke teman-teman, hari ini aku akan membahas tentang salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI. Ya, dan di sini saya akan membawakan dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Oke teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bagaimana caranya bangsa kita membentuk pemerintahan? Nah, jawabannya ada pada peristiwa penting yang disebut dengan PPKI. Ya, peristiwa ini adalah langkah pertama bangsa Indonesia untuk menata diri menjadi negara yang berdaulat. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945. Awalnya, lembaga ini dibuat oleh Jepang, tapi setelah Indonesia merdeka, PPKI sepenuhnya menjadi milik bangsa kita sendiri. Anggotanya ada 21 orang yang berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa. Di antaranya Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, dan Otto Iskandar Dinata. PPKI kemudian mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945, hanya sehari setelah proklamasi. Dalam sidang itu, mereka membuat keputusan yang luar biasa penting. 1. Mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum negara. Kedua, menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut dengan KNIP sebagai lembaga pendukung pemerintah. Proses itu banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang tercermin. Ada sila ketiga, terlihat dari kehadiran tokoh-tokoh dari berbagai daerah dan agama yang bersama-sama membangun Indonesia tanpa membedakan asal-usulnya. Ada sila keempat, tampak dari keputusan yang diambil melalui musyawarah, mufakat, bukan paksaan. Dan tentu saja sila pertama, tercermin dari sikap saling menghormati antar anggota yang berbeda-beda keyakinan. Mereka sadar bahwa kemerdekaan bukan hanya soal politik, tapi juga tentang kemanusiaan, persatuan, dan tanggung jawab moral untuk membangun bangsa. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai generasi muda hari ini? Kita belajar bahwa persatuan dan gotong royong adalah kunci untuk menghadapi perbedaan. Kita juga harus berani berdiskusi dan bermusyawarah, bukan saling menjatuhkan. Dan yang paling penting, kita harus meneladani semangat para pendiri bangsa yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai-nilai itu tetap relevan sampai hari ini di sekolah, di dunia digital, bahkan dalam kehidupan sosial kita. Jadi, teman-teman, semangat PPKI bukan hanya tentang sejarah, masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga Indonesia agar tetap kuat, bersatu, dan beradab. Mari terus hidupkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kita. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan tentang PPKI dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.